Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Muhammad dari kelas PIB semester 4. Ini menjelaskan tentang internalisasi dan sosialisasi untuk memenuhi tugas UAS Antropologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Makfur M. Ramin. Langsung saja. Internalisasi. Pengertian internalisasi adalah internalisasi merupakan upaya penerimaan nilai maupun budaya yang berasal dari luar kelompok sosial dengan penuh penghayatan, sehingga pada akhirnya menjadi kesadaran dengan diwujudkan dalam sikap dan bentuk tindakan sosial dalam keseharian. Oleh karena itulah proses yang dilakukan berkali-kali dalam meniru tindakannya. Seorang akhirnya menjadi suatu pola yang mantap dan norma sosial yang mengatur tindakannya dibudayakan. Maka dari itu, internalisasi sebagai bagian dari faktor pendorong perubahan sosial. Terjadinya internalisasi senantiasa diidentifikasi dengan 3 tahapan. Pertama adalah transformasi. Tahapan internalisasi budaya maupun nilai dalam kehidupan pertama kali dilakukan dengan transformasi. Artinya, pada proses ini terjadinya perpindahan pengetahuan yang dilakukan oleh pihak lain dalam memperkenalkan nilai maupun budaya yang ada. Yang kedua adalah transaksi. Internalisasi sosial yang terjadi selanjutnya dilakukan dengan adanya transaksi atas penerimaan terhadap penanaman nilai maupun budaya. Perihal ini terjadi percakapan dan pembelajaran maupun perdebatan pada setiap individu sehingga ada bentuk interaksi sosial di dalamnya. Dan yang ketiga adalah transinternalisasi. Transinternalisasi atau lebih mudah dikenal dengan implementasi nilai maupun budaya adalah bagian terakhir daripada tahapan untuk proses internalisasi pada seseorang. Pada langkah inilah terdapat individu tersebut melangkah sekaligus melakukan tindakan yang diajarkan sehingga akhirnya mampu mempengaruhi sikap kepribadian. Contoh dari internalisasi. Pertama dari budaya. Mengenai internalisasi budaya, dapat kita lihat pada zaman sekarang di mana kecenderungan pemuda dan pemudi mayoritas mencintai budaya Korea, seperti musik K-pop. Segala apa yang dilakukannya ingin mencontoh pada apa yang dilihatnya. Keberhasilan internalisasi budaya yang dilakukan masyarakat Korea, khususnya di Indonesia ini, disebabkan karena kreativitas dan inovasi yang dilakukan dalam mewujudkan peran Korea sebagai sentral kebudayaan. Dalam hal ini, tentu saja dirangsang dan dipengaruhi oleh nilai dan norma dalam sistem budaya Korea dan juga oleh sistem sosial yang telah diinternalisasi melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan seseorang mencintai budaya Korea lamban laun akan bisa menjadi ancaman bagi kebudayaan negeri sendiri. Contoh yang kedua dari agama. Dalam beragama atau kepercayaan juga tidak luput daripada internalisasi. Banyak sekali bentuk internalisasi yang dilakukan, misalnya dalam bangunan-bangunan masjid atau gereja. Bangunan yang ada biasanya contoh daripada internalisasi dari negara-negara lain yang dianggap baik dan memberi kesan indah. Dan yang ketiga adalah dari pendidikan. Dalam pendidikan juga kerap mengenai internalisasi. Misalnya, sistem pendidikan di Indonesia yang pada umumnya mengadopsi adanya sistem pendidikan dari Belanda, seperti wajib memakai seragam saat sekolah, memakai meja saat belajar, dan sebagainya. Itu penjelasan dari internalisasi. Yang kedua, lalu lanjut sosialisasi. Sosialisasi dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang mengarahkan individu untuk mengenal lingkungan, baik fisik maupun sosial. Sedangkan dalam arti luas, proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak lahir sampai akhir hayatnya dalam suatu budaya masyarakat.
Melalui proses sosialisasi, seseorang dapat memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya berdasarkan peran kenegaraan masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat. Artinya, individu mempelajari dan mengembangkan pola tingkah laku sosial dalam proses pendewasaan. Sujono Dirjasiswa mengartikan sosialisasi dalam 3 arti, yaitu pertama, proses belajar. Artinya, proses akomodasi di mana individu mengubah impuls dalam dirinya dan mengadopsi cara hidup atau budaya komunitasnya. Yang kedua adalah kebiasaan. Dalam sosialisasi, setiap individu mempelajari kebiasaan, sikap, gagasan, pola nilai, dan tingkah laku, seperti ukuran kepatuhan berperilaku dalam masyarakat tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, sifat dan kecakapan. Semua sifat dan keterampilan yang dipelajari dalam proses sosialisasi dikumpulkan dan dikembangkan menjadi satu kesatuan dalam diri seseorang. Lanjut, fungsi dari sosialisasi. Fungsi dari sosialisasi merupakan cara untuk mengetahui beradaptasi dengan lingkungannya. Pertama, fungsi sosialisasi dari individu. Untuk individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman untuk belajar mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan, baik nilai maupun terhadap norma dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat di lingkungan. Kedua, fungsi sosialisasi bagi masyarakat. Untuk masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat melestarikan, menyebarluaskan, dan mewarisi nilai, norma, dan kepercayaan yang ada pada masyarakat. Dengan cara ini, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dipertahankan oleh semua anggota masyarakat. Lanjut, sarana sosialisasi dalam masyarakat. Pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan sarana sosialisasi pertama yang diterima oleh setiap individu. Anggota keluarga termasuk ayah, ibu, saudara kandung, dan lainnya berinteraksi satu sama lain. Disinilah individu pertama kali mengetahui dunia di sekitarnya dan pola sosialnya. Yang kedua adalah teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi berlangsung melalui teman. Ketika anak berinteraksi dengan teman, terjadi proses sosialisasi dan pembelajaran nilai dan norma baru. Dan selanjutnya adalah sekolah. Intuisi pendidikan merupakan tempat proses sosialisasi yang memiliki pengaruh besar bagi setiap orang. Secara umum, setiap orang belajar dan mempraktikkan keterampilan dan kemandirian. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya di sekolah juga sering terjadi. Yang selanjutnya adalah media massa. Proses sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media massa atau pers, baik di media cetak maupun elektronik. Melalui media sosial, setiap orang dapat mempelajari informasi baru yang tidak diketahui, baik positif maupun negatif. Lanjut, contoh sosialisasi. Contoh sosialisasi dalam keluarga. Proses sosialisasi dalam keluarga terjadi ketika anggota keluarga saling berinteraksi. Contohnya, saat makan malam bersama, saat nonton TV bersama, saat saling bertukar cerita. Nah, di situ orang tua biasanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diketahui oleh anak. Contohnya adalah orang tua menasihati anaknya atau mengarahkan tentang bagaimana berperilaku di sekolah. Itu adalah contoh sosialisasi di sekolah. Ketika guru berinteraksi dengan siswa dan menjelaskan pelajaran, itulah proses sosialisasi. Selain itu, proses sosialisasi juga terjadi ketika siswa bertanya kepada guru atau memberikan jawaban tentang pelajaran di sekolah. Yang ketiga adalah contoh sosialisasi dalam masyarakat. Proses sosialisasi juga sering terjadi di masyarakat.
Misalnya saat berdebat dengan tetangga, bercerita dengan tetangga, melakukan pengabdian bersama masyarakat. Semua ini adalah proses sosialisasi. Ini adalah intinya proses sosialisasi selalu terjadi di dalam diri dan lingkungan kita. Proses sosialisasi dengan bersosialisasi kita akan mendapatkan sesuatu informasi baru yang menambah wawasan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.